Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya Mas Kumambang di channel Mas Kumambang. Di video kemarin saya telah menceritakan tentang perjalanan spiritual saya, dan kali ini saya akan melanjutkan kembali tentang perjalanan spiritual saya hingga menemukan guru sejati atau ilmu sejati. Ini menurut saya, karena ini memang petunjuk dari guru saya. Kalau sudah menemukan itu dinamakan ilmu sejati dan sudah menemukan guru sejati. Dan setiap orang selalu berbeda-beda. Saya sudah mengatakan berkali-kali, pemahaman orang itu berbeda-beda. Jadi saya di sini saya tidak mengklaim bahwa pendapat saya ini paling benar dan menganggap pendapat orang lain itu salah. Pengalaman pribadi saya paling benar, bahkan menganggap pengalaman orang lain di dalam spiritualnya itu salah, itu tidak. Jadi memang semua orang berbeda-beda dalam pemahaman. Kalau menurut saya ya ini memang yang dinamakan ilmu sejati dan sudah menemukan guru sejati. Dan ilmu itu sebenarnya dia didapatkan bukan dari belajar di bangku sekolahan atau berguru pada seorang guru. Guru itu hanya menunjukkan saja sebenarnya. Jadi intinya untuk pendalaman sebuah ilmu itu dibutuhkan praktek-praktek atau laku pribadi masing-masing. Jadi bisa dikatakan satu perjalanan spiritual untuk mencari Tuhan itu setiap orang berbeda, dan laku atau lakonnya itu juga masing-masing. Dan nanti pemahamannya pun intinya ya sama tauhid intinya. Tapi ya itu tadi. Jadi yang namanya ilmu sejati itu didapatnya dari pengalaman perjalanan hidupnya. Makanya setiap kejadian apapun itu pasti ada hikmahnya, dan itu selalu begitu. Itu sudah menjadi aturannya dari dulu ya. Jadi setiap sesuatu yang menimpa pada diri kita itu semuanya ada hikmahnya, ada pelajaran yang harus diambil. Pelajaran inilah yang berharga, yang dimaksud dengan ilmu sejati. Didapatnya dari alam. Ya, kita berguru kepada seseorang, kita membaca dari kitab-kitab, dari buku-buku, itu ya cuman sekedar arahan atau sekedar sekedar satu teori. Jadi prakteknya kita sendiri yang mempraktekkan itu. Jadinya ya memang prakteknya pun kan orangnya kan beda-beda, prakteknya pun berbeda, tentunya begitu. Dan ini pemahamannya juga berbeda lagi, tapi tujuan akhirnya sama. Kalau ini kalau sebagian orang ini mengatakan ilmu ini adalah ilmu laduni, ilmu yang diberikan langsung oleh Allah pada makhluknya. Dan ilmu laduni ini juga berbeda-beda lagi orang mengartikannya. Ada yang mengatakan ilmu laduni itu ada yang tidak belajar, tidak berguru, tapi tahu semua isi kitab. Itu laduni.
ya memang begitu, memang ada. Tapi kan orang itu berbeda-beda, tingkatannya manusia itu berbeda-beda. Jadi ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Kalau yang sedang, yang rendah ya seperti saya ini, seperti yang pernah saya alami ini. Jadi yang paling rendah itu pengetahuan yang saya dapatkan dari alam dan ditunjukkan oleh, ya tentunya ya oleh Allah, bukan siapa-siapa. Alam ini ya satu apa ya namanya, kejadian alam yang pernah saya alami. Jadi ini memang murni dari alam ya, atas kehendak Allah lah, intinya begitu. Jadi jangan berpikiran macam-macam. Jadi semua itu kehendak Allah, dan Allah itu menuntun saya, itu ya begitu, menuntun saya, menuntun jiwa saya untuk melakukan atau mengalami hal-hal yang istilahnya membuat saya tahu, intinya kan begitu. Jadi saya itu tidak tahu, saya itu pengen tahu. Nah, dalam ketahuan, dalam keinginan saya untuk mengetahui sesuatu itu kan otomatis saya akan mencari sesuatu yang menurut saya mengumpulkan data-data di mana yang saya butuhkan itu sesuai dengan ketentuan Allah dan masyarakat ramai, intinya begitu. Kalau itu sudah cocok, ya berarti ya itu tadi sudah ketemu yang namanya ilmu sejati, karena ajarannya ini langsung dari alam, itu yang dinamakan ilmu sejati atau bisa juga disebut ilmu laduni. Ya ini mungkin ada perbedaan pada penonton semuanya, pada Anda semuanya, ya itu terserah monggo panjenengan semuanya. Kalau ini yang menamakan, saya yang namakan ini adalah guru sejati dan ilmu sejati. Bagaimana ilmu sejati ini didapatkan dari alam, dari proses, dari sebuah proses yang saya alami, yang dialami seseorang secara alami, yang sesuatu yang dialami seseorang secara alami itu, terus seseorang itu mengerti dari yang tidak dari bisa membedakan ini tidak benar, ini benar, ini benar, ini salah. Itulah ya proses alami ini yang dinamakan, kalau menurut saya, ilmu sejati. Dan guru sejati sendiri ya sebenarnya ya dari kita sendiri. Kalau lebih luasnya ya istilahnya apa ya, guru sejati itu ya Allah tadi yang menunjukkan kita, itu yang menunjukkan semua ilmu-ilmu itu adalah Allah, yang dinamakan guru sejati. Makanya kadang orang itu berbeda pendapat, yaitu kan terserah masing-masing. Kalau saya memang yang menamakan, yang saya namakan adalah ilmu sejati dan guru sejati. Ya bisa juga disebut Maloyo atau Syekh Maloyo. Akhirnya sebagian ya saya dengar itu memang Syekh Maloyo itu, kalau menurut cerita Saridin kan, Syekh Maloyo itu Sunan Kalijogo. Ya Syekh Maloyonya orang itu kan berbeda-beda Maloyonya. Ya dia siapa yang yang menjadi tokoh istilahnya idamannya itu siapa, ya itulah yang dianggap dia Maloyo. Atau kalau menurut saya Maloyo itu ya yang maha kuasa, itu ya Allah itu. Jadi setiap orang berbeda-beda dalam menjalani kehidupannya. Jadi jangan disalahkan kalau saya mengatakan begini, wah kamu salah, begini. Ilmu sejati itu bukan begini, guru sejati itu bukan ini. Ya monggo silakan, itu terserah Anda, dan saya
saya tidak sakit hati dan saya tidak tersinggung. Ya, itu kan pemahaman masing-masing. Pemahaman masing-masing. Saya juga tidak menganggap bahwa Anda itu benar, saya yang bahwa saya benar, Anda salah, tidak. Setiap orang memiliki tingkatan masing-masing dan itu tingkatan itu berbeda-beda karena pengalaman hidupnya juga berbeda-beda. Makanya di sini saya tidak tidak mengklaim bahwa pendapat saya ini paling benar, pendapat orang lain itu salah. Itu sudah saya katakan berkali-kali ya. Jadi tetap saja masih ada yang komen yang enggak yang komen yang segala macam. Nah itu sebenarnya kan orang yang nggak baca apa namanya, nggak mendengarkan atau nggak nyimak video saya. Makanya di sini saya tekankan untuk menonton video saya dari awal sampai selesai biar nggak gagal paham. Karena tentang ilmu begini kalau cuman didengar cuman dengarnya itu separuh-separuh ya kan salah paham. Makanya ada yang mengatakan, kamu itu nggak tahu apa-apa, kamu kata kamu muter-muter ya itu mau terserah panjenengan semuanya bagaimana menilai saya. Yang jelas ini saya menceritakan diri pribadi saya ya. Kalaupun itu tidak sama dengan perjalanan Anda ya jangan menganggap saya itu salah, karena setiap orang itu punya perjalanan hidup masing-masing. Karena perjalanan hidup seseorang itu sudah ditulis oleh Allah jauh sebelum manusia itu dilahirkan. Intinya begitu. Jadi ya jangan mengklaim kamu nggak jelas ini apa namanya kata-katamu ini muter-muter ya. Kan sebenarnya nggak muter-muter, cuman dengerin saja kata-kata saya ini. Ya gimana ya. Jadi intinya begini, perjalanan seseorang itu sudah berulang kali saya katakan berbeda-beda, dan jangan menyalahkan seseorang dengan kata-katanya atau ceritanya. Yaitu kan nanti kan yang yang mengalami kan Anda sendiri, kita sendiri gitu ya. Makanya di sini saya mengatakan bahwa ilmu sejati itu sudah ketemu. Dan ini prosesnya pun lama, Guru sejati ini saya ketemu juga prosesnya sangat lama sekali. Jadi dari umur perjuangan saya itu mencari ilmu sejati, guru sejati itu dari umur belasan tahun sampai saya udah tua, udah ubanan lah istilahnya begitu. Itu baru paham, baru ketemu, dan kepahaman itu pun juga prosesnya lama sekali. Oh ternyata ilmu yang saya dapat itu dari proses alami. Jadi ilmu ini, lakon ini tidak bisa diajarkan bahwa kamu harus mengikuti saran saya, terus kamu harus mengikuti perjalanan hidup saya. Itu nggak bisa, kan setiap orang perjalanannya kan masing-masing. Makanya di sini guru cuma mengarahkan saja. Guru spiritual itu cuma mengarahkan saja, tidak mungkin memberikan ilmu semuanya, nggak mungkin, karena prosesnya itu berbeda-beda. Waktu durasi waktunya pun juga berbeda-beda, pemahamannya juga beda-beda. Bisa langsung paham, bisa bertahun-tahun baru paham ya itu. Jadi makanya guru sejati, ilmu sejati itu adalah pengalaman hidup. Jadi yang didapatkan dari pengalaman hidup ini nggak ada gurunya, pengalaman hidup itu nggak ada gurunya. Jadi yang ngalamin itu ya diri kita sendiri. Dari yang tidak tahu ini benar ini salah, bahwa ini yang saya lakukan ini benar atau salah, itu kan tidak tahu. Yang tahu kan diri kita. Ketika kita melakukan perbuatan yang tidak benar, itu kan ada sanksinya, jadi sanksinya ya dosa itu tadi. Misalnya saya mukul orang, terus orang itu diam saja, lain kali saya dipukulin orang tuh, oh berarti inilah ternyata saya dipukul itu ternyata sakit ya
baru tahu dia kalau dia mukul orang itu sakit. Saya misalnya mukul seseorang sakit misalnya, saya nggak peduli sakit atau tidak, kan saya tidak merasakan. Begitu saya dipukul orang, baru tahu kalau saya itu dipukul rasanya sakit gitu. Makanya di situ saya baru tahu istilahnya, oh ternyata begitu. Jadi kalau guru ngomong itu kan, kamu kalau dipukul rasanya sakit jangan mukul orang, ya kan tetap belum pernah merasakan. Tapi kalau sudah mukul orang misalnya rasanya sakit, sesuatu saat dibalas sama seseorang lagi, oh ternyata bener dipukul itu sakit. Nah itu baru paham, itu yang namanya proses alami yang dialami seseorang. Ini dari tingkatan rendah ya, seperti saya. Ini saya tingkatannya masih rendah banget. Jadi ilmu laduni itu tingkatannya kan bermacam-macam. Ada yang diberikannya itu tingkatannya itu rendah, sedang, dan tingkatan tinggi. Itu yang dikatakan, yang saya katakan ilmu laduni. Kalau seperti saya ini tingkatan rendah. Karena apa? Ya tingkatannya masih tingkatan biasa. Ternyata kalau dipukul itu rasanya sakit, oh berarti saya tidak boleh memukul. Intinya kan begitu. Kalau dicubit, saya mau cubit orang sakit. Begitu giliran saya dicubit, ternyata sakit beneran. Oh benar nih, saya tidak boleh mencubit orang lain lagi. Berarti kan begitu. Ternyata rasanya dicubit itu seperti itu. Nah begitulah maksud saya. Ini masih tingkatan rendah seperti saya. Guru sejati yaitu tadi saya jelaskan tadi, yaitu zat yang maha kuasa, yaitu Allah. Karena Allah yang menuntun diri kita. Jadi setiap pergerakan, setiap apapun yang dilakukan manusia, ya apapun yang ada di muka bumi ini atas kehendak Allah. Jadi jangan dianggap bahwa Anda itu bergerak sendiri. Kan sudah disepakati bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Makanya setiap pergerakan apapun di muka bumi ini atas kehendak Allah. Saya bergerak begini, ini bukan saya sendiri, tapi Allah lah yang menggerakkan. Ya, tidak punya apa-apa. Ya. Intinya begitu. Saya tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan saya berucap pun tidak bisa kalau tidak kehendak Allah. Makanya harus bisa menyadari bahwa semua pergerakan, semua apa yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah. Dan itu sudah disepakati semuanya bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Intinya begitu. Jadi tidak ada yang bergerak sendiri, tidak ada. Jadi semuanya Allah lah yang menghendaki. Jadi kalau misalnya ya contohnya banyak. Orang melakukan kejahatan, itu kan juga bukan dari manusia. Nah, untuk apa? Ya untuk itu tadi lah saya pernah menceritakan ya. Allah itu hanya menciptakan dua, ada laki-laki, ada perempuan, ada bumi, ada langit, ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk. Di mana ada kebaikan, di situ pasti ada keburukan. Dan itu ya semuanya yang menciptakan ya Allah. Untuk apa ya? Untuk kita supaya tahu lah bahwa ini benar, ini salah. Intinya kan begitu. Ya, terima kasih telah menonton video saya. Karena waktunya sudah saya ada kegiatan ya. Nanti disambung lagi di video saya selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan buat Anda semuanya. Saya doakan buat semuanya penonton video saya, subscriber saya, semoga panjang umur, berkah umur, apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan segera tercapai. Dan apabila yang mengalami sakit, mohon segera disembuhkan oleh Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.